أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara, kita lanjutkan persoalan mengenai di seberang kematian sana yang pasti akan kita tempuh. Sebelum kita membicarakan persoalan yang sudah saya sampaikan mengenai tanda-tanda kiamat, yang kiamat itu pasti akan terjadi, ya sesudah kiamat kan situasi alam senyap, dan di mana kita nanti akan terus membicarakan soal mahsyar. Jadi sejak mulai alam kubur atau alam barzakh kita ditanam, itu sampai menjelang hari kiamat, itu namanya alam barzakh ya. Dan ada juga yang sudah pernah saya terangkan bahasa ada yang arwah kita atau kita ditempatkan pada tempat yang terhormat, ada yang di aras, di Sidratil Muntaha, di langit-langit begitu. Tapi ada yang terpenjara di kuburnya, tersiksa di kuburnya. Sebelum saya membicarakan soal mahsyar, ini juga penting ingin saya sampaikan kepada kita semua mengenai soal hutang. Ini perkara hutang yang ditinggalkan. Memang saya pun dapat memahami, kita semua dapat memahaminya ya. Bahasa kadang-kadang hidup di dunia ini menghindarkan diri daripada berhutang itu sukar ya. Ada sajalah, apalagi menghadapi keadaan hidup. Saya selalu mengatakan bahasa tidak semua kehendak hati kita itu bisa dapat. Tidak semua. Tidak semua niat kita itu bisa tercapai. Ada mendapat, sudah diusahakan, diperoleh, alhamdulillah. Bawa bersyukur kepada Allah. Tapi ada yang gagal ya. Sudah diusahakan, kalau menurut ilmu dunia dapat, segala sulit sudah dijalani, tapi banyak juga yang menjadi kenyataan gagal. Bagaimana kalau gagal? Wah, ini banyak sekali hubungannya dengan akidah ya. Kalau akidah yang tidak beres, itu akibatnya di seberang kematian juga tidak beres ya. Memang betul apa yang sudah pernah saya katakan, aman wa amilus salihat, iman harus dapat dibuktikan dengan amal-amal saleh, betul. Tapi kadang-kadang situasi kehidupan dunia yang terjepit, penderitaan, segala semuanya ada. Sebelum saya membicarakan soal meninggalkan hutang, ada satu hadis Nabi yang juga harus kita sadari ya. Bahasa apa yang ditentukan Allah, terimalah dengan dada yang lapang, terima saja. Berhasil bawa bersyukur, tidak berhasil ya sudahlah, sebagai satu ujian untuk kamu.
Jelas di dalam surat Al-Ankabut mengatakan, apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Juga kita jumpai yang mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad darra wa zulzilu. Ini kedua-dua ayat ini dan banyak lagi yang lainnya mengatakan bahasa pengakuan seseorang bertuhan kepada Allah itu tidak akan diterima Allah begitu saja sebelum dites, dicoba. Apa betul iman ini keluar dari hati? Ada juga orang yang sembahyang di tengah malam, sujud, Tuhan parah kali hidupku ini, tolonglah lapangkan hidupku ini, gitu. Waktu terdesak bersujud ke tengah malam, sudah dapat? Tak ada, lewat saja. Bukan ke Mekah, ke Hong Kong pergi, hebat. Singapura, Hong Kong, Bangkok, kadang-kadang sampai ke London. Ke Mekah, nanti-nanti, kacau kita. Tiba terdesak datang kepada Allah, sudah dapat nikmat tak peduli. Jelas dikatakan orang yang waktu saya timpa dengan cobaan tidak senang dengan itu. Walam yasbir ala balai, tidak tabah goyang. Satu waktu dibagi kehendaknya, walam yashkur ala nu'amai, tapi tidak tahu bersyukur dengan nikmat yang saya berikan. Di akhir hadis dikatakan falyatlub rabban siwai, jangan bertuhan kepada saya lagi, cari Tuhan yang lain. Oh, rusak kalau macam ini. Ingat ya, salah satu yang ingin saya peringatkan sekarang, kalau engkau dipanggil kembali pulang oleh Allah, jangan meninggalkan hutang. Ini satu, saya bacakan hadisnya nanti, beberapa keterangan-keterangan. Jangan meninggalkan hutang kepada ahli waris, entah anaklah yang ditinggalkan, anak ahli waris juga, istri yang ditinggalkan ahli waris juga, atau kebalikannya, istri meninggal suami ahli waris juga, ibu bapak meninggal anak ahli waris juga, anak tak ada ya saudara juga jadi ahli waris. Untuk merupakan satu pertolongan terhadap yang meninggal, selain daripada ikut mensalatkannya, ikut menyembahyangkannya, ada satu lagi yang ingin saya pesankan ya. Terutama sekali pesan saya kepada kita yang akan pergi. Saya akui. Bahasa kalau tersesat hidup terpaksa berhutang. Tapi tahukah apa efeknya di seberang kematian kalau meninggalkan hutang? Nah ini, coba dengarkan ya. Ada satu hadis Nabi. Ini panjang hadis ini ya. Bukhari ada meriwayatkannya, tapi meriwayatkannya ya. Hadis dari Anas bin Malik, Abu Ya'la ada meriwayatkannya. Bunyi hadis itu begini ya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli alaihi faqala hal alaihi daynun qalu na'am faqala sallallahu alaihi wasallam anna jibrila nahani an usalliya
ala man alaihi dainun. Faqala sahibud dain murtahinun fi kabrihi hatta yuqda anhu dainu. Wa fi riwayatin kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi rajulin yusalli alaihi faqala hal ala sahibikum dainun qalu na'am qala fama yanfa'ukum an usalli ala rajulin ruhuhu murtahinun fi qabrihi la tus'idu ruhuhu ila as-sama'i falau dhumina rajulun dainahu famut fasallaitu alaihi fa inna salati tanfa'uhu. Ya, terpaksa saya bacakan semuanya ya, panjang ya. Sekarang saya artikan ini. Ingat, jadikan pegangan betul ini, hati-hati. Hadis dari Tabrani, yang diriwayatkan Tabrani, yang diriwayatkan Abu Ya'la dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di masjid, utiya bi janazatin, dibawakanlah kepadanya satu jenazah untuk disalatkan. Salat jenazah ya, untuk disembahyangkan. Liyusalli alaih, untuk disembahyangkan. Nabi termenung sebentar ya. Kemudian dia bertanya, tuan-tuan semua, tuan-tuan mengenal yang mati ini? Kami mengenal. Hal alaihi dainun? Apa ada dia mempunyai hutang yang ditinggalkannya? Qalu na'am. Ya, di antara sahabat itu mengatakan, betul, dia ada meninggalkan hutang. Apa kata Nabi di waktu itu? Anna Jibrilah, bahwasanya Jibril nahani an usalliya, mencegah saya, melarang saya untuk menyembahyangkan satu jenazah alaman alaihi dainun, atas orang-orang yang ada meninggalkan hutang. Faqala, Nabi mengatakan lagi, sahibud dain murtahinun fi kabri, orang yang meninggalkan hutang, mati meninggalkan hutang, terpenjara dia di kuburnya, hatta yuqda anhu dainahu, hingga diselesaikanlah oleh keluarganya hutang yang ditinggalkannya itu. Wah, itu maka terhadap ahli waris selalu saya pesankan, jangan dibagi-bagi harta itu lebih dahulu, sebelum hutang dari yang meninggal ini diambil alih. Ambil alih. Zalim itu namanya ya. Memang ada pula pertanyaan yang datang, kalau saya tidak mampu membayarnya bagaimana? Sampai mati dia. Ya, ahli warisnya janganlah hartanya saja mau menolong yang mati, ya. Ya, iuranlah sikit seorang. Tapi ya, satu orang tahu dia sahabatnya berhutang kepada dia, didengarnya meninggal, kemudian direlakannya hutang itu. Ya, ini betul-betul orang hebat di sisi Allah ini. Ya sudah, dia sudah meninggal, dia ada hutang sama saya, ya sudah, saya maafkan, saya relakan, saya maafkan. Wah, orang yang macam ini otomatis mendapat keampunan dari Tuhan ya. Pertolongan yang hebat terhadap kita tempat dia berhutang. Tapi
saya nasihatkan, kita janganlah hidup berhutang. Ikhtiarkanlah jangan hidup berhutang. Kecuali kalau terpaksa. Ya, kalau terpaksa apa boleh buatlah. Dan harus sadar ahli waris, apalagi anak-anak. Ya, kita minta kepada orang banyak ikut mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua kita meninggalkan hutang. Kita sebagai anak bagaimana? Selesaikan hutangnya. Kalau betul, kasih kepada yang meninggal. Hadis, ada lagi hadis yang lain yang kira-kira juga macam itu bunyinya. Ya, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat-sahabat, pada satu waktu kami berada bersama-sama dengan Rasulullah. Ya. Ini di Masjid Nabawi di Madinah ini. Kemudian datang orang membawakan satu jenazah dari seorang laki-laki untuk disembayangkan. Nabi juga bertanya waktu itu, hal ala sahibikum dainun, apa engkau punya sahabat ini ada meninggalkan hutang? Jawab mereka, ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah di waktu itu? Fama yanfa'ukum an usalliya ala rajulin ruhuhu murtahinun fi kabri la tus'idu ruhuhu ila sama. Tidak ada manfaatnya dia ini saya sembahyangkan. Tidak ada manfaatnya saya menyembahyangkan seorang laki-laki yang rohnya, yang dianya terpenjara di kuburnya, tidak dibawa ke angkasa menemui Tuhan, tidak dibawa ke langit. Tapi kata Rasul, falau dzumina, kalau adalah di antara kamu dumina rajulin dainahu, mengambil over untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, fasallaitu, saya akan menyembahyangkannya. Pada waktu itulah fa inna salati tanfa'u, sembahyang saya itu baru ada manfaatnya. Nah ini ya, pada riwayat dari Hakim, riwayat Nasai, riwayat Tabrani, kita jumpai di dalam kitab Awsat dari Muhammad bin Abdullah bin Jahshin. Juga Rasulullah yang mengatakan, saya tidak usah saya bacakan hadisnya lagi, panjang kali ya. Maksudnya saja, sebab artinya sudah hampir sama dengan yang tadi. Di situ dikatakan begini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk, di hadapannya ada satu jenazah. Waktu itu Rasulullah belum menyembahyangkannya, tapi mengangkatkan kepalanya ke arah langit, kemudian dipicingkannya matanya sambil meletakkan tangan beliau ke atas keningnya. Ini kan menunjukkan situasi hebat ini. Maka berkata Rasulullah di waktu itu, subhanallah, dahsyat kali, dahsyat persoalannya. Rupanya Nabi Muhammad waktu itu menerima wahyu. Sahabat-sahabat waktu itu tahu ya, bahwa waktu itu Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Setelah itu maka sahabat di waktu itu masih diam saja, tidak bertanya-tanya, walaupun di dalam hati mengatakan, apa yang dahsyat ini ya, apa yang sangat mengerikan ini. Besoknya tatkala bertemu dengan Rasulullah, barulah bertanya mereka, ya Rasulullah, semalam kami mendengar waktu engkau satu waktu menengadahkan kepalamu ke angkasa, kemudian engkau picingkan matamu, kemudian engkau letakkan tangan kananmu di atas keningmu, seolah-olah orang yang berpikir. Keluar kalimat yang betul-betul buat kami, wah, terpengaruh sekali. Mengatakan, wah, dahsyat sekali persoalannya, ngeri sekali persoalannya. Soal apa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah,
hutang. Soal hutang. Yang dimaksud oleh Nabi ini orang yang mampu membayar hutangnya tapi tidak dilaksanakannya pembayarannya. Mati dalam keadaan macam itu. Itu yang dimaksud ya. Apa kata Nabi di waktu itu? Wallahi, demi diriku dalam kekuasaan Tuhan, terbunuhlah seseorang fi sabilillah. Ya, orang yang mati fi sabilillah kan hebat ya. Kemudian hidup kembali, terbunuh lagi, jihad fi sabilillah, hidup lagi, terbunuh lagi. Ini kan 3 kali mati syahid, ini kan hebat ya. Tapi apa kata Nabi penutupnya? Jika dia mati meninggalkan hutang, sedang dia mampu membayarnya, bagaimanapun orang ini, kalaupun dia nanti dimasukkan ke surga, tapi lebih dulu dia direndam di neraka. Wah, meninggalkan hutang sengaja tidak mau membayar ya. Kalau terpaksa memang tidak ada, itu lain soalnya ya. Kan sudah pernah saya katakan di dalam ayat surat Yunus mengatakan la junaha alaikum fima akhta'tum bihi. Kamu tidak saya dosai kalau kesalahan yang kamu bikin itu akhta. Ditanya oleh sahabat, wa matilkal akhta ya Rasulullah, apa itu yang akhta? Kata Rasulullah ada 3 yang dikatakan oleh Rasulullah. 3 itu, pertama dikatakan lupa, terbikin lupa, otomatis ya, dengan salat ampun, silap. Tapi ini Mas Tukrimu alih, terpaksa. Saya akui ya, ada manusia berhutang ini karena terpaksa, tidak dapat dia menghindarkan dirinya. Memang kasihan kita dengan orang yang macam ini. Tapi ketahuilah, orang yang kena macam ini ujian untukmu ini ya. Tapi walaupun bagaimana, tetap saya ingin memperingatkan, jangan berhutang. Terpaksa Ustadz, ayalah, apalah kata saya. Tapi ini kan semua mendaki kejujuran ini. Kalau memang terpaksa ya sudahlah, apalah kata saya lagi, bukan? Dapat keampun kalau terpaksa, iya. Tapi apa betul tidak bisa membayarnya? Nah, kan ini yang jadi soal sekarang ini. Oh, memang tidak bisa. Saya tekankan kepada ahli waris. Saya tekankan ya. Betul sayang kepada yang meninggal ini. Entah saudaralah barangkali, entah istrilah barangkali, mertualah barangkali, orang tua apalagi. Ya. Kan ada orang kalau jenazah mau diberangkatkan itu, pidato supaya dia dimaafkan sama sekali. Tak cukup itu saja, bukan tidak baik, tak cukup, tambah lagi. Coba ucapkan kepada saudara-saudara, kalau adalah orang tua saya ini, kalau orang tua, mertua kalau mertua, saudara kalau saudara, istri atau suami, kalau ada dia berhutang kepada tuan-tuan, sayalah yang bertanggung jawab di atas hutangnya itu. Sayalah yang akan membayarnya. Oh, paten kalilah aku bisa macam ini ya. Paten kalilah. Selamat ya. Dia tidak akan terpenjara di kuburnya lagi. Tapi ada yang lebih baik daripada itu lagi. Apa? Tempat orang kita berhutang tampil di muka orang banyak. Tuan-tuan, memang si Polan ini sahabat saya tadinya. Ini kawan saya. Dia sudah meninggal. Dia memang betul ada berhutang kepada saya. Tuan-tuan menjadi saksi, segala hutangnya sudah saya maafkan. Orang yang macam ini dimaafkan Allah lah dia. Dia pun mendapat keampunan ya. Mendapat keampunan. Ruhama. Hati manusia yang macam ini betul-betul suci lah di sisi Tuhan ya. Bersih. Begini maunya kita bersahabat ya. Begini kita bersahabat ya. Tolong menolong. Nanti di bumi mahsyar
di bumi mahsyar akan sampai, saya menceritakan sana, satu di antaranya, sebetulnya banyak yang lain lagi, satu di antaranya orang yang mendapat naungan Allah di bumi mahsyar, satu di antaranya ini orangnya, ya, yang memaafkan saudaranya bukan saja dari kesalahan, tapi juga merelakan hutang-hutang yang diperbuat kepadanya. Maafkan. Kalau pakai kwitansi umpamanya, atau pakai segel, kembalikan kepada ahli waris. Ini hutang orang tuamu, atau ini hutang saudaramu, atau ini hutang suamimu. Nah, ambillah kembali, dengan begini berarti dia tidak berhutang lagi. Waslihu. Ini orang betul-betul membuat kebaikan yang tinggi sekali nilainya di sisi Tuhan. Tinggi sekali. Orang ini pemaaf, ya, saya lebih pemaaf lagi, kata Tuhan. Orang ini pemurah, ya, saya lebih pemurah lagi, kata Tuhan. Begini menjadi manusia yang baik di sisi Tuhan. Ini hanya saya menunjukkan beberapa contoh-contoh kepada kita semua, supaya ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita berkeluarga, apalagi bersahabat, berhandai tolan, memberi hutang. Tapi ingat, ya, memberi hutang, banyak orang yang mau membagi hutang, tapi pakai renten. Oh, ini bukan orang baik, ini zalim ini. Ini yang dimaksud dengan riba ini, ya. Jadi orang memberi hutang tapi dengan alasan pakai renten, ini macam ini mendapat kemurkaan dari Allah ini. Jangan begitu. Menolong orang dengan memberi hutang semata-mata karena Allah, lain dengan memberi hutang kepada seseorang rentenir, ya. Ini riba. Ini jangan dibikin. Jual beli lain. Sudah tahu kawan tidak makan, dibagi hutang karena kasihan, tahu tiap bulan atau seminggu sekali hutang kau berapa? 50.000. Ya, kalau 50.000 hutang kau, seminggu sekali bayar 1.000 sama aku sampai selesai hutang kau ini. Wah, ini zalim ini. Ya. Meminjam dalam bentuk dagang jangan samakan dengan meminjam orang yang dalam kesusahan. Orang sudah susah ditekan lagi macam ini riba namanya. Jelas di dalam surat Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan engkau makan harta riba. Itu artinya memakan yang batil. Riba berarti engkau memasukkan bara neraka jahanam ke dalam tubuhmu. Ini yang dimaksud di dalam ayat yang nanti akan saya selesaikan lebih lanjut. Saya bacakan nanti di surat Baqarah 278-279. Tapi nantilah ya, sebentar lagi, istirahat kita sebentar dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.